Hutan itu gelap dan sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dan desiran angin. Seorang anak kecil bernama Riko, berusia 8 tahun, sedang bermain sendirian di pinggir hutan. Dia terlalu jauh dari rumah, dan sekarang dia tidak tahu jalan kembali. Tiba-tiba, Riko mendengar suara sayap besar di atasnya. Dia menengadah dan melihat seekor burung hantu raksasa, matanya bersinar seperti lampu di kegelapan. Burung hantu itu memiliki sayap selebar 3 meter. Dan paruhnya tajam seperti pisau. Riko ingin berlari, tapi kakinya terasa berat. Burung hantu itu mendekat, dan Riko bisa merasakan napasnya yang dingin. Dengan satu gerakan cepat, burung hantu itu menculik Riko dan terbang tinggi ke atas pohon. Riko berteriak, tapi suaranya tidak terdengar. Dia melihat ke bawah, dan rumahnya sudah sangat jauh. Burung hantu itu membawanya ke sarangnya, yang terletak di atas pohon tertinggi di hutan. Di dalam sarang, Riko melihat banyak tulang-tulang kecil. Dan dia tahu bahwa dia bukan satu-satunya korban burung hantu raksasa itu. Riko mencoba melarikan diri, tapi burung hantu itu terlalu kuat. Burung hantu itu menatap Riko dengan mata yang dingin, dan Riko bisa merasakan bahwa dia sedang diukur. "Kamu akan menjadi makanan malamku," kata burung hantu itu dengan suara yang dalam dan menakutkan. Riko mencoba melawan, tapi burung hantu itu terlalu kuat. Dia mencoba memanggil ibunya, tapi suaranya tidak terdengar. Burung hantu itu mendekat, dan Riko bisa merasakan paruhnya yang tajam di lehernya. Tiba-tiba, Riko ingat kata-kata ibunya, "Jika kamu pernah merasa bahaya, jangan pernah kehilangan harapan." Riko mengambil napas dalam-dalam dan mencoba berpikir. Dia melihat sekeliling sarang, dan menemukan sebuah ranting kecil yang tergeletak di lantai. Riko mengambil ranting itu dan mengayunkannya ke arah burung hantu. Burung hantu itu terkejut, dan Riko mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Dia berlari menuruni pohon, tapi burung hantu itu mengejarnya. Riko berlari secepat mungkin. Tapi burung hantu itu semakin dekat. Dia bisa merasakan napasnya yang dingin di belakangnya. Tiba-tiba, Riko tersandung dan jatuh ke tanah. Burung hantu itu mendekat. Dan Riko tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri lagi. Tapi, tiba-tiba, dia mendengar suara-suara orang yang mencari dia. "Riko! Riko!" teriak mereka. Burung hantu itu terkejut, dan Riko mengambil kesempatan itu untuk berlari ke arah suara-suara itu. Dia berlari secepat mungkin, dan akhirnya dia melihat ibunya dan ayahnya. Mereka memeluk Riko dengan erat. Dan Riko tahu bahwa dia sudah aman. "Aku selamat," kata Riko dengan suara yang lemah. Ibu dan ayah Riko membawanya pulang. Dan Riko tahu bahwa dia tidak akan pernah melupakan pengalaman itu. Dia tahu bahwa dia harus selalu berhati-hati di hutan, dan tidak pernah kehilangan harapan. Tahun-tahun kemudian, Riko menjadi seorang penulis cerita horor, dan dia menulis tentang pengalaman itu. Dia tahu bahwa dia harus membagikan cerita itu kepada orang lain, agar mereka tidak pernah mengalami hal yang sama. Riko juga menjadi seorang aktivis lingkungan, dan dia bekerja keras untuk melindungi hutan dan hewan-hewan yang hidup di dalamnya. Dia tahu bahwa burung hantu raksasa itu masih ada di luar sana, tapi dia juga tahu bahwa dia tidak akan pernah melupakannya. Dan, di malam hari, ketika Riko sedang tidur, dia bisa mendengar suara sayap besar di atasnya. Dia tahu bahwa burung hantu raksasa itu masih ada di luar sana, menunggu korban berikutnya. Riko bangun dan melihat keluar jendela. Dia melihat burung hantu raksasa itu terbang di atas rumahnya, matanya bersinar seperti lampu di kegelapan. Riko tahu bahwa dia harus selalu waspada, karena burung hantu raksasa itu tidak akan pernah berhenti mencari korban. Riko mengambil napas dalam-dalam dan menutup jendela. Dia tahu bahwa dia harus selalu berhati-hati, dan tidak pernah kehilangan harapan. Dan, dia tahu bahwa dia akan selalu mengingat pengalaman itu. Sebagai pengingatan bahwa kehidupan ini penuh dengan bahaya, tapi juga penuh dengan harapan. Dua cerita ini berlanjut. Riko menjadi lebih kuat dan lebih berani setelah pengalaman itu. Dia tahu bahwa dia harus menghadapi ketakutannya, dan tidak pernah menyerah. Dia menjadi seorang pahlawan di desanya, dan orang-orang menghormatinya. Tahun-tahun kemudian, Riko kembali ke hutan, tapi kali ini dia tidak sendirian. Dia membawa sekelompok orang yang ingin membantu melindungi hutan dan hewan-hewan yang hidup di dalamnya. Mereka menemukan burung hantu raksasa itu. Dan Riko tahu bahwa dia harus menghadapinya. Dia mengambil napas dalam-dalam,
dan berlari ke arah burung hantu itu. Burung hantu itu terkejut, dan Riko mengambil kesempatan itu untuk mengayunkan ranting ke arahnya. Burung hantu itu jatuh ke tanah, dan Riko tahu bahwa dia telah mengalahkan ketakutannya. Orang-orang desa memuji Riko, dan dia tahu bahwa dia telah menjadi seorang pahlawan sejati. Dia tahu bahwa dia harus selalu berhati-hati. Tapi dia juga tahu bahwa dia tidak akan pernah melupakannya. Dua cerita ini berakhir.